Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita, membacakan kitab Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita sampai pada halaman yang ke-13. Halaman 13. Ya. Qala al-musannif rahimahullah. Penulis berkata, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada beliau. Wa nu'minu bi anna Allah ta'ala yuhibbu awliya'ahu wa hum yuhibbunahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wallahu yuhibbus sabirin. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Di sini enggak disebutkan surat apa. Hanya ada yang disebutkan ayatnya, ada yang tidak. Dan kita mengimani bi annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah zat yang maha tinggi mencintai wali-walinya dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 31. Ini ayat yang pertama. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, niscaya jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ayat yang kedua, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Surat Al-Maidah ayat 54. Ya, jadi yang bawa pensil ditambahin itu biar nanti pas nyarinya ini surat apa dicari-cari nggak ketemu. Fasawfa ya'tillah, niscaya Allah akan mendatangkan dengan kaum di mana kaum tersebut yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah. Lalu kemudian ayat yang ketiga, surat Al-Hujurat, surat Ali Imran ayat 146. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Lalu ayat yang keempat, surat Al-Hujurat ayat 9, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Lalu kemudian yang terakhir ayat 195 dari surat Al-Baqarah, wa ahsinu, dan berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, paragraf ini jamaah yang dimuliakan Allah menjelaskan tentang di antara akidah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah adalah mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa di antara sifat Allah
yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya, bahwa Allah itu mencintai, punya sifat mencintai, menyukai. Lalu siapa yang dicintai? Di sini disebutkan auliya'ahu. Mencintai adalah di antara sifat fi'liyah lillah, sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah punya sifat yang berkaitan dengan perbuatannya, yaitu berupa mencintai kepada siapa yang dikehendakinya dari para hambanya. Tapi di sini dibatasi, tidak semua hamba Allah itu dicintai. Siapa yang Allah cintai? Auliya'ahu, hamba-hamba Allah yang dekat, wali, wali-wali Allah. Siapa itu yang dimaksud dengan wali Allah? Sehingga di sini annallaha ta'ala yuhibbu awliya'ahu, Allah mencintai wali-walinya dari para hambanya, dan mereka para hamba tersebut, wali-wali tersebut mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali-wali Allah yang dimaksud adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Yunus, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu yang dimaksud wali Allah. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa khawatir, tidak punya rasa sedih. Takut berarti terhadap sesuatu yang akan terjadi masa depan. Maka wali Allah itu tidak akan merasa takut masa depan dia di dunia ini maupun di akhirat, dan tidak memiliki rasa sedih. Sedih berarti terhadap sesuatu yang sudah berlalu, terhadap perbuatan-perbuatan yang sudah dikerjakan, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah wali-wali Allah, dan mereka adalah golongan hamba-hamba Allah yang dicintai. Siapa itu yang akan memiliki sifat tidak akan bersedih dan tidak akan memiliki rasa takut dari wali Allah tersebut? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dijelaskan di ayat sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi wali Allah itu siapa? Orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Itu wali Allah. Maka dari paragraf ini memberikan penjelasan kepada kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengimani tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mencintai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Jadi kewajiban kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah harus menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah tentang dirinya. Ya, sehingga di sini ini baru disebutkan dalilnya dari Al-Quran. Maka setidaknya ada beberapa dalil yang menjelaskan, memberikan informasi kepada kita bahwa Allah memiliki sifat ini. Yang pertama adalah dalil Al-Quran. Ya, ini ada beberapa ayat di sini disebutkan dalil Al-Quran. Maka kita harus menetapkan untuk Allah sifat mencintai Allah kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Lalu Rasulullah SAW juga menetapkan sifat tersebut untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dalil ijma'. Para ulama, mereka juga sepakat bahwa Allah memiliki sifat mencintai hamba-hambanya yang bertakwa berdasarkan dalil-dalil wahyu dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Dan yang keempat, dalil akal. Secara akal pun itu bisa diterima bahwa Allah memiliki sifat mencintai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Kemudian yang harus kita pahami bersama, bahwa ketika kita menetapkan sifat mencintai Allah kepada hambanya yang beriman dan bertakwa, maka sekali lagi harus kita tekankan bahwa sifat tersebut adalah sifatun hakikiyatun, sifat hakiki yang tidak bisa ditakwil, yang tidak bisa ditakyif. Ya, jadi kita menetapkan sifat mencintai tersebut bagi Allah
bila ta'wilin tanpa mentakwilnya, bila takyifin tanpa menvisualisasikannya, bila tashbihin tanpa menyerupakan, wa tamthilin menyerupakan dengan makhluknya. Maka yang dimaksud sifat mencintai Allah terhadap orang beriman dan bertakwa adalah sifatun hakikiyatun ala wajhin yaliku bi azamatillahi wa jalalihi. Sifat hakiki Allah yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, wala tumathilu sifatal makhluk, yang tidak sama dengan sifat makhluknya. Nah, ini kaidahnya yang penting di situ ya, harus kita tekankan di situ. Karena di sini Allah menginformasikan demikian bahwa Allah mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Coba yang pertama kita sebutkan secara runtut ya. Dalil yang pertama dari Al-Quran. Ya. Kan dulu di pembahasan awal-awal itu kita jelaskan yang maknanya iman itu apa sih? Artinya iman. Ya, ini untuk murojaah, mengulang kembali. Yang namanya iman itu harus terdiri dari dua, yaitu harus ada iltizamu qabul wal inqiyad. Itu unsur iman. Unsur iman. Kenapa? Karena iman itu terhadap Al-Quran, karena Al-Quran itu terdiri dari hanya dua isi besar, berupa al-khabar wal amru wan nahyu. Dua sisi ini. Sehingga keimanan itu harus hadir di dalam hati kita berupa keyakinan. Yang pertama adalah untuk menerima terhadap berita-berita informasi yang Allah sampaikan. Yang kedua adalah al-inqiyatu lahu, harus ada ketundukan terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan tentang diri Allah. Berarti ini isinya berita. Jadi Allah memberitakan, Allah menginformasikan tentang dirinya. Ini loh, aku mencintai hamba orang yang sabar. Aku cinta kepada hamba orang yang bertakwa. Aku cinta kepada hamba-hambaku yang berbuat adil. Nah, ini menunjukkan bahwa ayat-ayat ini Allah menginformasikan tentang dirinya sendiri. Maka sikap iman kita, sikap hati kita dalam mengimani ayat tersebut adalah yaitu al-qabulu, menerima informasi tersebut. Meyakini adalah dengan menerimanya, membenarkan adalah dengan menerimanya, tanpa takwil, tanpa mengalihkan kepada makna yang lain. Tanpa mengalihkan kepada makna yang lain. Karena ada sebagian yang mengalihkan makna yuhibbullah itu Allah mencintai, artinya Allah memberi pahala. Kecintaan itu tidak sebatas hanya memberi pahala, tapi semua kecintaan Allah, misalkan Allah cinta kepada orang-orang yang sabar, Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik, mereka takwil, alihkan maknanya bahwa yang dimaksud dengan sifat cinta Allah di situ adalah Allah memberikan pahala kepada orang yang berbuat adil. Allah memberi pahala kepada orang yang berbuat baik. Allah memberi pahala kepada orang yang berbuat ihsan, berbuat sabar. Tidak sebatas itu. Itu adalah konsekuensinya atau balasan atau keutamaannya. Dampak dari Allah mencintai hambanya, konsekuensinya Allah akan memberi pahala, Allah akan mengagungkan. Sehingga kalau ditakwil kepada makna hanya bahwa Allah mencintai hambanya yang bersabar, yang bertakwa, hanya memberi pahala, maknanya sempit. Maknanya sempit. Dan di sini tidak ada penjelasan dari Rasulullah SAW tentang makna mencintai itu kepada makna yang lain. Sehingga harus kita biarkan makna itu kepada makna apa adanya, hakikatnya bahwa Allah adalah mencintai. Baik, kita runtut yang pertama. Yang pertama adalah dalil yang menunjukkan bahwa Allah mencintai hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Yang pertama, surat Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah aku, maksudnya ikutilah Rasulullah. Jadi Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia.
Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan, katakanlah kepada manusia, jika kalian mengklaim mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Terus dalil yang kedua, tadi surat Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi. Ini perlu kita sampaikan ayat lengkapnya ya, ayat lengkapnya. Wahai orang-orang yang beriman, di dalam surat Al-Maidah ayat 54, may yartadda minkum an dinihi, barang siapa di antara kalian murtad, kembali meninggalkan agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin, niscaya Allah akan mendatangkan satu kaum di mana yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 146, wallahu yuhibbus sabirin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan dari sini ya, saya nggak bawa mushafnya, takut keliru. Kemudian kita lanjut aja, yang saya hafal lengkapnya saya bacakan. Surat Al-Hujurat ayat 9, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, jika ada dua kelompok dari orang-orang beriman saling berperang, saling bermusuhan, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, jika salah satu kelompok itu berbuat zalim terhadap kelompok yang lain, maka faqatilul ladzi tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangilah kelompok yang berbuat zalim tersebut sampai mereka kembali kepada perintah Allah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma, fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, jika mereka sudah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah mereka dengan cara yang adil, wa aqsitu, dan hendaklah kalian berbuat adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ini dalil yang keempat. Kemudian yang kelima disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wa anfiqu fi sabilillah, ayat lengkapnya, dan berinfaklah di jalan Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian menceburkan dirinya ke dalam kebinasaan, wa ahsinu, dan berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, dari beberapa ayat tadi jelas sekali Allah menginformasikan kepada hambanya bahwa Allah memiliki sifat mencintai. Maka sifat ini harus kita bawa kepada sifat hakiki yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua, yaitu dalil dari sunnah, dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini namanya hadis qudsi, ya. Hadis qudsi. Di mana Allah Subhanahu wa taala berkata, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang dia memusuhi wali-waliku, maka aku nyatakan perang terhadap mereka. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, melainkan sesuatu yang aku wajibkan atas mereka. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Jadi Nabi di sini membawakan sebuah hadis berupa hadis qudsi yang meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam hadisnya
qudsi tersebut, dan seorang hamba senantiasa mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah sampai aku mencintai dia. Sampai aku mencintai dia. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku sudah cinta kepada hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengaran yang untuk mendengarnya. Wa kuntu basaruhu alladhi yubsiru bihi, akan menjadi penglihatan yang untuk melihat dengannya. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, akan menjadi tangan yang akan menggenggam untuknya. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan akan menjadi kaki yang akan digunakan untuk berjalan. Wala in sa'altani, jika hambaku meminta, la u'tiyannahu, niscaya akan aku kabulkan permintaannya. Wala in ista'adzani, dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, la u'idannahu, niscaya aku akan melindungi dia. Artinya Allah akan menjaga pendengarannya, menjaga penglihatannya, menjaga tangan dan kakinya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Nah, syahidnya di sini titik poinnya adalah Allah mengatakan hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Ya, sampai aku mencintainya. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah menetapkan sifat mencintai bagi Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman lagi bertakwa. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, di mana beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyal ghaniyal khafiyah." Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang bertakwa, wal ghaniyah, yang kaya hatinya, wal khafiyah, yang dia menyembunyikan dirinya. Artinya dia menyibukkan dirinya dengan beribadah, tidak menyibukkan dirinya dengan orang lain. Menyibukkan, menghitung-hitung tentang amal dirinya, al-khafiyah. Kemudian hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan dari Sahal ibn Sa'ad, riwayat Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yauma Khaybar. Pada saat perang Khaybar, beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, la u'tiyanna hadhihi ar-rayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi. Besok akan aku berikan rayah ini, bendera komando perang ini, kepada seseorang yang dengan lewat kedua tangannya Allah akan menaklukkan Khaybar, di mana orang tersebut yuhibbullaha wa rasulah, orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan Allah mencintainya, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai orang tersebut. Nah, di sini ada kalimat yuhibbuhullah wa rasuluhu. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan sifat bahwa Allah mencintai kepada hambanya. Sahabat tentunya hambanya yang beriman dan bertakwa. Nah, ini beberapa ayat, tentu masih banyak ayat-ayat yang lain. Kemudian beberapa hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an bahwa Allah memiliki sifat mencintai untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis-hadisnya bahwa Allah memiliki sifat mencintai untuk terhadap orang-orang yang beriman dan bertakwa dari para hambanya. Nah, adapun dalil akal, dalil secara akal, disebutkan bahwa apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar, mungkin pernah kita saksikan sendiri atau kita pernah mendengarnya, sebuah kisah, sebuah cerita, bagaimana umat-umat kaum terdahulu, bagaimana orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, mereka semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah, mereka mendapatkan bantuan dari Allah, mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Maka semua keadaan ini, semua kondisi ini
sebagai bukti bahwa Allah mencintai hamba-hambanya yang baik. Nah, itu dalil secara akal. Nah, ini perlu kita pelajari, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang bahwa Allah itu mencintai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Lalu kemudian apa dampaknya? Apa manfaatnya? Ketika Allah mengenalkan dirinya, Rasulullah mengenalkan Allah kepada kita bahwa Allah memiliki sifat mencintai. Maka ini ada asarnya, ada pengaruhnya, ada efeknya. Maka setidaknya misalkan kalau di dalam ayat tadi, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah kan mengatakan, sampaikan wahai Muhammad kepada manusia, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Efeknya adalah kalau kita memahami bahwa Allah cinta kepada hamba-hamba yang dia mengikuti petunjuk, mengikuti jalan Rasulullah, maka hamba tersebut dia akan berusaha untuk sekuat mungkin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'tiqadan wa ibadatan wa akhlaqan wa muamalatan. Maka secara akidah, keyakinan, secara ibadah, secara muamalah, secara akhlak, dia akan berusaha mengikuti sebisa mungkin, sekuat tenaga mungkin untuk seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat dicintai Allah. Jika kita mengikuti petunjuk jalan Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan cinta kepada kita. Mafhum mukhalafahnya apa? Makna sebaliknya, kalau kita semakin menyimpang dari jalan Allah, berarti Allah akan benci, Allah murka. Sehingga kita akan termotivasi. Allah cinta nih kepada hambanya yang senantiasa mengikuti petunjuk, mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Maka kita berusaha untuk mempelajarinya, berusaha untuk kemudian mengerjakannya. Itu kalau kita ambil dari ayat yang surat Ali Imran tadi. Kemudian kalau dari surat Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang beriman, jika kalian salah seorang di antara kalian murtad keluar dari agama Islam, kembali ke agama yang lalu atau pindah ke agama yang lain, maka Allah akan ganti. Allah enggak akan masalah itu. Tidak akan mengurangi kekuasaan Allah, tidak akan mengurangi kemahabesaran Allah. Allah akan ganti dengan kaum yang lain, di mana Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah. Apa efek atau manfaatnya dengan kita mengetahui bahwa Allah akan mendatangkan satu kaum yang cinta kepadanya, di mana mereka juga cinta kepada Allah? Nah, dari ayat ini Allah menggandengkan dengan kalimat siapa yang murtad di antara kalian. Maka kita berusaha sebisa mungkin jangan sampai keluar dari Islam. Nah, karena manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji dengan kefakiran, ada yang diuji dengan musibah-musibah yang lain, ada yang diuji dengan hal-hal yang lain sampai kemudian diuji agamanya, diiming-imingi untuk keluar dari Islam. Bukan hanya kalangan-kalangan yang di bawah, kelas atas pun demikian. Yang kelas atas ya levelnya jabatan, levelnya ketenaran. Yang kelas bawah levelnya level bantuan dan hampir sama. Ujung-ujungnya apa? Kalau mau keluar dari Islam. Saya baca ada seseorang yang dia kemudian di usia yang sudah tua. Di usia yang sudah tua, kemudian dia kembali kepada kepangkuan Islam. Dulu dia seorang muslim. Kemudian karena dia mencintai seorang perempuan Nasrani yang menurut dia paling cantik, yang paling disenangi dan seterusnya, tapi disyaratkan sama perempuan itu, kita bisa nikah tapi dengan syarat masuk agama Nasrani. Karena saking cintanya, cinta buta seperti itu, dia keluar dari Islam, masuk kepada agama Nasrani. Kemudian menikah, kemudian menjalani kehidupan seperti biasa, hidup enak, kaya gitu kan, punya anak banyak. Kemudian tapi hidupnya gersang dia. Mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya hidayah. Di akhir masa tuanya dia berpikir,
Berpikir kemudian ada cahaya hidayah yang semakin kuat, kemudian dia memutuskan untuk dari dua pilihan. Kamu tetap bersama istri dan anak-anaknya dengan agama Nasraninya, atau kemudian kembali kepada agama Islam tapi berpisah. Ya udah berpisah. Dia memilih agama Islam. Akhirnya dia kembali ke pangkuan Islam. Nah, di sini ketika kita memahami ayat ini, maka kita akan berusaha sekuat mungkin dalam kondisi apapun. Kalau ada di antara kita dimudahkan oleh Allah dalam hal rizkinya, kemudian dilapangkan, kemudian ada godaan-godaan itu, masalah bisnis kah, masalah jabatan kah, maka dia nggak akan tergoda. Tidak akan sampai dia keluar dari Islam, karena Allah benci itu. Nah, ada yang kalangan bawah, Allah pun suka kepada hamba-hambanya yang kuat dengan keimanan dan takwanya. Maka ketika digoda dengan bantuan ini, bantuan itu, yang penting keluar dari Islam, maka dia tidak akan mau. Ya, saya punya tetangga dekat rumah itu, di tetangga ibu, karena rumahnya dekat dengan tempat ibadah agama lain. Lama kelamaan mendengar itu kan ada ritual-ritual agama lain, akhirnya dia ngikut karena dapat bantuan juga. Ikut keluar, bimbang dia, masuk lagi, diiming-iming lagi, keluar masuk. Nggak bisa itu di dalam agama Islam. Itu ada ayat surat apa itu, surat Ali Imran atau surat apa? Ya. Beriman kemudian mukmin, beriman mukmin, maka nanti nggak diterima kalau dia seperti itu, agama ini dibuat mainan. Nah, dengan memahami ayat yang kedua ini, konsekuensinya maka kita akan menjaga agama kita sekuat mungkin. Kemudian yang selanjutnya, wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Maka kita berusaha untuk sabar dalam keadaan apapun. Ya. Ketaatan membutuhkan kesabaran. Hidup ujian membutuhkan kesabaran. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam ketika kita mendapatkan musibah, sabar dengan takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Maka dengan memahami ayat ini, kita akan terdorong untuk sabar. Misalkan sholat taraweh, imamnya bacaannya setengah halaman, maka dia akan sabar menikmati. Sabar dalam ketaatan, betul. Puasa pun dia akan bersabar. Dari jam 4 pagi, fajar misalkan, sampai jam 6 sore. Dia bersabar untuk menahan lapar dan dahaga. Bersabar diri untuk menahan dari perkara-perkara yang diharamkan Allah. Kenapa dia mampu untuk bersabar? Karena Allah cinta terhadap orang-orang yang sabar. Ya, dan seterusnya, konsekuensi seterusnya ada dari misalkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan orang-orang yang suci. Maka kita ketika berwudu akan semangat. Wudu ini adalah satu perbuatan yang akan mendatangkan cinta Allah. Termotivasi kita, enggak malas-malesan. Salat itu akan membawa kita kepada hal yang semangat, karena salat itu adalah satu hal yang membuat Allah cinta kepada hambanya. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Salat itu adalah bagian dari sifat orang yang bertakwa. Itu diantara manfaatnya, konsekuensinya. Lalu kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam sebuah hadis. Nah, ini keutamaan, ya, keutamaan kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat mencintai hambanya. Maka kita berusaha untuk bagaimana cara meraih cinta Allah tersebut. Ya, disebutkan di dalam sebuah riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, idza ahabba 'abdan nada Jibrila. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah itu akan menyeru atau memanggil malaikat Jibril. Lalu Allah mengatakan, innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbahu fayuhibbuhu Jibril. Wahai Jibril, sesungguhnya Allah telah mencintai fulan di atas muka bumi ini, cintailah fulan. Allah memerintahkan kepada Jibril untuk mencintai manusia ini.
Maka seketika Jibril pun yuhibbu hadzal rajul. Malaikat Jibril langsung mencintai orang tersebut, hamba tersebut. Thumma yunadi Jibrilu fis sama. Kemudian setelah Allah berfirman menyampaikan hal itu kepada malaikat Jibril, maka malaikat Jibril dia akan memanggil atau menyuruh kepada penduduk yang ada di langit, para malaikat. Kemudian menyampaikan kepada mereka, innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama. Wahai para malaikat, sesungguhnya Allah telah menyampaikan kepadaku bahwa Allah telah mencintai si fulan di atas muka bumi ini. Maka cintailah fulan ini. Maka seluruh penduduk langit, seluruh malaikat mencintai fulan, ya, yang ada di muka bumi ini. Kemudian wa yudha'u lahul qabulu fi ahlil ardi. Kalau sudah penduduk langit mencintai, maka kemudian Allah jadikan penduduk bumi cinta kepadanya. Maksudnya adalah orang-orang soleh menjadikan mereka cinta kepada orang tersebut. Artinya mencintai seorang hamba itu sesuai dengan, ya, kalau Allah berkehendak Allah akan mencintainya. Sehingga kita ketika bertemu dengan orang, katakanlah misalkan papasan orang dia nggak pakai jilbab, atau orang sedang bermabuk-mabukan, atau dia berbuat jahat dan seterusnya, kita tidak boleh membenci kepada manusia tersebut secara zatnya, bukan. Dia adalah hamba Allah. Yang kita benci adalah perbuatannya. Dia orang zalim, kita benci perbuatan zalimnya. Dia orang kufur, dia orang kafir, kita benci perbuatan dia. Tapi fisiknya jangan kita benci. Karena bisa jadi warahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmat Allah itu sangat luas. Ketika Allah mencintai seorang hamba seperti tadi, sesuai dengan kehendaknya, Allah akan jadikan seluruh penduduk langit cinta kepadanya. Lalu seluruh penduduk bumi, orang-orang beriman, orang-orang saleh akan menjadikan dia cinta kepada orang tersebut. Dan orang tersebut akan mendapatkan cahaya hidayah dari Allah. Dia kemudian kembali bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini ada? Ada, Bapak Ibu sekalian. Dulu orang benci sekali kepada orang tersebut, ya. Pemabuk, suka main judi, berbuat onar, preman lah disebutnya. Tapi Allah berkehendak kepada fulan tersebut. Maka Allah jadikan seluruh penduduk langit cinta kepadanya, lalu seluruh penduduk bumi, orang-orang yang soleh menjadikan cinta kepada dia. Bagaimana caranya? Bertahap, yaitu Allah kasih dia jalan hidayah, dia sadar, dia bertobat. Yang tadinya nggak pernah ke masjid, orang menyanjungnya, orang akan memujinya. Subhanallah, Masya Allah. Saya menyaksikan sendiri. Dulu orang membencinya, orang pada takut, kemudian ketika dia bertobat, semua orang menjadi senang. Siapa mereka? Orang-orang soleh yang senang, orang-orang yang baik. Nah, ini kembali kepada kemarin pembahasan tentang iradah Allah. Ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Jadi ini pembahasan yang saling berkaitan. Sehingga kita sebagai seorang hamba dengan mempelajari ini, di satu sisi tidak boleh all-out, ya, sombong sekali gitu. Wah, ini kan kesolehan saya, ini kepandian saya, ini kepintaran saya bisa kaya, saya bisa pandai, saya bisa ini. Gak bisa. Kenapa? Karena ada iradah syar'iyah, ada iradah kauniyah. Ada iradah kauniyah yang ketetapan itu pasti terjadi, ada iradah syar'iyah yang ketetapan itu terjadi bagi hamba-hambanya yang Allah cintai. Nah, sehingga di satu sisi kita tidak menyandarkan, artinya muncul kesombongan bahwa ini semua karena saya, tidak. Kenapa? Karena dia tahu ada iradah kauniyah, sehingga dia akan senantiasa menisbatkan kepada Allah. Sehingga disebutkan di ayat yang kemarin itu, walaula iddakhalta jannataka qulta ma sya Allah la haula wala quwata illa billah. Ketika mendapatkan kenikmatan, dia akan mengatakan masya Allah, semua ini adalah kehendak Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri orang beriman. Ketika dipuji, dia akan mengatakan masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Lalu bagaimana? Ya, terakhir, kita bisa
memunculkan rasa cinta kita kepada Allah. Ya. Ada seorang ulama yang mengatakan bahwa dengan menyimpulkan dari surat Ali Imran, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Di dalam penggalan ayat ini Allah mengatakan, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa kecintaan Allah itu sebenarnya tidak terbatas. Lebih besar daripada kecintaan hambanya. Dari mana disebutkan? Yaitu ketika Allah berfirman, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Hanya mengatakan fattabi'uni. Allah tidak mengklaim jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, wa tusaddiqu mahabbatikum lillah, dan buktikan gitu kan, jujurlah kecintaanmu kepada Allah. Tidak. Allah hanya mengatakan jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikuti Rasulullah. Tidak ditambah ikutilah aku dan jujurlah dalam cinta kepada Allah, baru kalian akan mendapatkan cinta Allah. Tidak, hanya ikutilah saja, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ini menunjukkan bahwa cinta Allah itu lebih besar daripada cinta hambanya. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan cinta Allah itu? Maka ada satu athar yang disebutkan, ahibbullaha lima yahdukum bihi minan ni'am. Cintailah Allah karena Dia telah memberi engkau al-ghida. Al-ghida itu berupa asupan dari nikmat-nikmat. Artinya apa? Bagaimana cara kita mendapatkan atau berusaha melahirkan, menampakkan cinta kita kepada Allah? Yaitu cintailah Allah karena Dia telah memberikan asupan kepada kita berupa nikmat-nikmat. Seperti halnya, pikirkan atau bayangkan, ya, bagaimana kita bisa mencintai ibu kita, bisa mencintai ayah kita. Maka ingatlah kebaikan-kebaikan orang tua kita, ibu kita yang mengandung kita, kemudian menyusui kita, menjaga kita, melahirkan kita, mengajari kita berbicara, melatih kita makan, melatih kita berjalan dan seterusnya. Pikirkan itu, kebaikan-kebaikan ibu kita. Maka kita akan muncul rasa sayang gitu. Akan muncul rasa sayang. Kalau kemudian terhadap ayah kita, maka pikirkan apa yang sudah dilakukan ayah kita ketika bekerja, perhatikan. Bayangkan itu, maka nanti akan muncul rasa sayang kita kepada orang tua kita. Nah, di sini sebuah asar menyebutkan bagaimana kita bisa melahirkan cinta kita kepada Allah. Pikirkan bahwa Allah itu telah memberikan asupan kepada kita berupa nikmat-nikmat. Nikmat apa saja? Yang punya ilmu berarti Allah muliakan Anda dengan ilmu. Yang punya harta berarti Allah muliakan Anda dengan harta. Yang punya keluarga berarti Allah muliakan Anda dengan keluarga. Yang diberi kesehatan berarti Allah muliakan Anda dengan kesehatan. Pikirkan kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita, maka akan muncul rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min ni'matin illa wa tahtaha ma huwa dunaha. Tidaklah suatu nikmat melainkan pasti ada orang-orang yang mendapatkan di bawah itu levelnya. Ya, yang punya ilmu silakan, ada orang-orang yang diajarin enggak paham-paham. Yang punya harta silakan pikirkan, pasti di bawah itu ada orang-orang yang terbatas hartanya. Yang punya kesehatan, perhatikan kalau ke rumah sakit berapa banyak orang yang terbaring di rumah sakit. Yang punya keluarga, perhatikan berapa di antara mereka yang belum kemudian ditinggalkan oleh anak istrinya, yang hidup sebatang kara dan seterusnya. Maka itu akan melahirkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pembahasan tentang sifat bahwa Allah adalah memiliki sifat mencintai hambanya yang beriman dan bertakwa, di mana pembahasan ini penting sekali untuk kita imani, kita terima informasi ini daripada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala sifat tersebut, yang akan melahirkan kepada kita sebuah motivasi agar kita semakin menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa.
Karena Allah cinta kepada para wali-walinya. Wali-wali Allah adalah wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Hadza wallahu a'lam. Kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.